Perbedaan biarawati dan suster. Bagi sebagian orang di luar sana, tidak ada perbedaan dalam pikiran mereka antara biarawati dan suster. Tetapi mengingat hukum gereja, ada perbedaan antara biarawati dan suster. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan keduanya. Perbedaan biarawati dan suster terletak pada perbedaan cara hidup dan pelayanannya, bukan perbedaan tingkatan atau superioritas. Dari segi nama, baik biarawati maupun suster, kedua-duanya dipanggil sebagai suster dengan singkatan SR di depan namanya masing-masing. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua biarawati adalah suster, namun tidak semua suster adalah biarawati. Baik biarawati maupun suster adalah religius wanita dan merupakan cara yang paling indah untuk melayani Yesus Kristus dan semua jiwa di gereja Katolik. Seorang biarawati Katolik adalah seorang wanita religius yang memilih dan menjalani kehidupan sederhana dalam meditasi dan doa yang kontemplatif di sebuah biara yang biasanya tertutup atau semi tertutup. Kehidupan pelayanan dan doanya berpusat di dalam dan di sekitar biara demi kebaikan dunia. Banyak biarawati yang hanya meninggalkan biaranya bila ada urusan yang penting saja dan pada kesempatan yang langka dan harus dengan izin khusus dari pemimpinnya. Jadi, sangat jarang kita bertemu dengan seorang biarawati di luar biara atau di depan publik. Namun, ada juga beberapa ordo biarawati yang aturan biaranya agak sedikit lebih longgar. Beberapa contoh kongregasi yang menjalani gaya hidup biarawati yang tertutup adalah biarawati Karmelit, Clara yang Malang, biarawati Dominikan, saudari adorasi Roh Kudus, hamba darah berharga, dan masih banyak lagi. Sedangkan seorang suster Katolik adalah seorang wanita yang memilih dan menjalani kehidupan doa dan pelayanan kepada umat manusia dan Tuhan. Kehidupan seorang suster sering disebut aktif atau kerasulan karena mereka terlibat dalam karya belas kasih dan pelayanan kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Meskipun doa adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan para suster, namun itu bukanlah pekerjaan utama mereka. Para suster melibatkan diri dalam berbagai macam pekerjaan yang berguna bagi umat manusia yang disebut pelayanan. Biasanya para suster melayani di bidang sosial, bidang kesehatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kehidupan seorang suster memadukan kehidupan doa dengan kehidupan pelayanan yang aktif. Banyak pelayanan suster juga ditentukan oleh kebutuhan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Beberapa contoh kongregasi bagi para suster Katolik yang hidup dalam pelayanan dan doa adalah Suster-suster Santo Yosef, Suster-suster Santo Fransiskus, Suster-suster DSY, Suster-suster PBHK, Suster-suster Alma, Suster-suster OSA, dan masih banyak lagi. Biarawati dan suster juga membuat kaul yang berbeda, meskipun sama-sama mengandung kaul kemiskinan, kemurnian atau selibat, dan ketaatan. Kaul yang dibuat oleh seorang biarawati disebut kaul khidmat, yang bersifat kekal, atau sering disebut juga sebagai kaul kekal. Kaul ini dibuat secara publik, yang berarti diterima oleh seorang superior yang sah atas nama gereja. Sedangkan kaul yang dibuat oleh seorang suster disebut kaul sederhana yang mungkin kekal atau temporer atau harus diperbarui secara periodik, tergantung dari keputusan gereja saat kongregasi tersebut didirikan. Secara prakteknya, hampir tidak ada perbedaan antara kaul khidmat dan kaul sederhana. Tidak ada perbedaan tingkat antara kedua jenis cara hidup ini.
Keduanya saling melengkapi dan merupakan kekayaan gereja yang tak ternilai. Juga, panggilan masing-masing individu pun berbeda-beda. Para wanita yang lebih terpanggil menjadi seorang pendoa dan pertapa akan lebih cocok di dalam komunitas kontemplatif, sedangkan mereka yang terpanggil menjadi abdi-abdi kaum papa akan lebih cocok di dalam komunitas aktif. Jika digambarkan dalam analogi ini, seorang biarawati lebih seperti Maria, sedangkan seorang suster lebih seperti Marta. Keduanya memenuhi tugas-tugas penting dalam gereja, tetapi yang pertama difokuskan pada kehidupan kontemplatif doa, sementara yang lain didedikasikan untuk kehidupan kerja aktif yang ditopang oleh gereja. Tanpa doa, tidak ada yang bisa bertahan dalam pekerjaan yang baik. Demikian, semoga bermanfaat.